dari mahasiswa Stikes Dr. Subandi. Nah, di sini saya ditugaskan untuk kunjungan rumah di rumahnya Mbah. Saya di sini akan mengajarkan tentang mengukur tekanan darah yang benar melalui cucu simbahnya. Nah, jadi saya kasih pengertian dan tujuannya dulu. Pengertiannya sendiri yaitu menilai tekanan darah yang merupakan indikator untuk menilai sistem kardiovaskuler itu jantung dan bersamaan dengan pemeriksaan nadinya. Dan tujuannya yaitu untuk mengetahui nilai tekanan darah simbahnya sendiri. Nah, adapun prosedurnya atau persiapannya, yang pertama ada persiapan alat, yaitu ada sphygmomanometer atau tensimeternya, dan juga ada stetoskop. Lalu ada buku catatan untuk mencatat hasil tekanan darah simbahnya. Nah, persiapan pasiennya, simbah diberitahu dulu untuk atur posisi yang senyaman mungkin. Mbahnya sudah enak duduknya seperti ini, Mbah. Duduknya gini, Mbah. Enak gini. Iya. Udah. Lalu pelaksanaannya yang sudah saya jelaskan tadi, prosedurnya alangkah baiknya untuk kita mencuci tangan terlebih dahulu, Mbak. Nanti kalau misalkan ada sarung tangan juga bisa pakai sarung tangan. Cuci mbahnya, lalu dibuka. Mbaknya dipraktekkan saya dulu, nanti si mbaknya mencoba ya, Mbak. Nah, dibuka lengan kanan atau lengan kirinya. Kalau menurut saya sendiri enakan lebih ke lengan kiri, karena posisi lengan kiri juga lebih berdekatan dengan jantung. Simbah, saya dibuka lengannya. Kemudian dipasang mindsetnya. Nah, cara memasangnya kita ukur dulu kira-kira 3 cm. Kalau tidak bisa ngira-ngira ya pakai jari aja dari siku sini, kemudian kita tempelkan di atasnya. Nah, ini tidak boleh terlalu ketat ataupun tidak boleh terlalu longgar. Jadi kita bisa ukur saja pakai jari kita segini. Nah, kemudian ini ada tempat cantolannya, bisa kita cantolkan saja di sini, atau bisa ditaruh bawah juga bisa, buat kita melihat angka tensimeternya. Nah, langkah yang kedua nanti kan dipompa galon udara ini biar si mindset ini terisi ya, Mbak ya. Jadi kita tutup dulu, pastikan ini nutup dulu. Kalau nutup itu nutupnya pas searah jarum jam, kalau buka itu berlawanan jarum jam. Kita tutup dulu, kita raba dulu nadi radialisnya dulu, biasanya lurus di jempol ini. Kita pegang saja pakai 3 jari. Setelah ketemu nadinya, baru kita coba dulu. Ini saya copot saja ya, Mbak. Baru kita pompa. Nah, pompanya itu kalau saya biasanya sampai manometernya setinggi 160 patongannya biasanya. Nah, tapi sebenarnya pompa itu sampai denyut nadinya sampai tidak teraba.
Nah, kemudian cara melepaskannya, kita juga harus melepasnya ini sedikit-sedikit sambil kita cek nadinya berdenyut di manometer angka berapa. Nah, nanti kita juga dengarkan yang pakai stetoskop saja. Nah, jadi ada juga nadi brachialis, yaitu letaknya di sini, kira-kira juga lurus sama ibu jari. Nah, ini mendengarkannya pakai stetoskop. Kita letakkan dulu di telinga. Seperti tadi, kalau tadi kan pakai meraba nadi. Nah, jadi kalau sekarang mendengarkan nadi, kita tekan, kemudian kita pompa. Sama mendengarkannya, nanti kita bakal mendengarkan denyut nadi yang pertama, yaitu sistolik, yang pertama kali terdengar sampai kita lepas. Denyut nadi yang terakhir sebelum nadi itu hilang, yaitu nadi diastolik. Dan kita catat dua-duanya di manometer angka berapa. Kita tutup dulu, setelah itu dipompa. Nah, ini denyut nadinya yang pertama bunyi di 140. Tinggi ya, Mbak. Kita dengarkan terus bunyinya sampai hilang. Terakhir sebelum hilang itu nadi diastolik, yaitu 90. Seperti itu, Mbak. Mbaknya sudah bisa, sudah mengerti? Nah, itu dicatat nadi sistolik dan diastoliknya. Selesai. Dah, Mbahnya juga tekanan darahnya tinggi. Mbaknya ada riwayat hipertensi ya, Mbak? Darah tinggi ya, Mbak? Mbak ingin mencoba atau bagaimana? Tapi Mbak sudah bisa ya. Nah, ini ada prosedur yang bisa diikutin seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Bisa disimpan juga buat Mbaknya untuk mentensi anaknya. Bisa diambil, Mbak. Jadi agar si cucunya bisa mengkontrol mbahnya kalau lagi di rumah tanpa harus ke fasilitas kesehatan. Tapi jika mungkin si mbahnya mengalami gejala atau yang merasa itu mengganggu seperti pusing yang terlalu lama, bisa dianjurkan untuk pergi ke puskesmas terdekat atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat juga. Apa ada yang ingin ditanyakan, Mbak? Tidak ada? Kalau tidak ada yang